أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Jadi kalau kita ngomong nikmat itu ada 4 rumus. Awalan, akhiran, dan ada juga rumus tentang baqaun ni'mah. Apakah nikmat itu akan pergi atau akan tetap kita rasakan? 4 itu. Yang pertama, awalan wa akhirah. Rumus awal dan akhir suatu nikmat. Tujuannya apa? Biar ndak sombong dan biar ndak sembrono. Sembrono apa bahasa Maduranya? Pesremben. Masya Allah. Cocok saya nikah di sini kayaknya. Bismillah. Sudah ada nikmat awalan, ada nikmat akhiran. Rumus awalannya apa? Biar ndak sombong. Rumus akhirannya apa? Biar tidak sembrono. Tidak semaunya sendiri. Apa rumus awalan dari nikmat itu? Semuanya sama. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat, karunia, kesuksesan, kecerdasan, keberhasilan, kebaikan, kesehatan, semua nikmat. Antum hitung mulai A sampai Z. Semua nikmat itu ndak usah gaya tok. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah dan tetap menjadi milik Allah. Kalau kita faham wa ma bikum min ni'matin faminallah, semua yang kita miliki, kita rasakan, kita kuasai itu datangnya dari Allah, tidak akan ada cerita semacam Qarun. Tidak akan muncul cerita nanti semacam Fir'aun. Kalau Qarun, dia lupa kepada Allah. Dan antum tahu, awal semua musibah itu awalnya satu, lupa kepada Allah. Maka antum perhatikan ayatnya, wala takunu kalladzina nasullaha, apa hukumannya? Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu ya ada tingkatannya. Sebagaimana kalau antum ngomong bid'ah, bid'ah itu ada tingkatannya. Tidak satu level. Lupa kepada Allah yang paling besar itu lupa tentang kewajiban yang paling wajib, yaitu tauhid. Lupa kepada Allah yang berikutnya, lupa dengan meninggalkan rukun-rukun Islam. Gak sholat, gak poso, gak ngaji, gak zakat. Lupa kepada Allah yang berikutnya, yang levelnya sunnah, zikir, dan yang lainnya. Ketika kita lupa kepada Allah, masing-masing levelnya tentu hukumannya dengan kadar yang berbeda. Tidak sama. Orang yang melupakan akidah tidak sama dengan orang yang lupa baca Al-Quran. Orang yang melupakan sholat tentu tidak sama dengan orang yang lupa zikir pagi dan petang. Tidak sama. Maka oleh Allah dihukum dengan satu hukuman sesuai kadarnya masing-masing. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Apa lupa terhadap diri sendiri? Kalau kita buka tafsirnya, itu dikaitkan oleh para ulama, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhshuruhu yawmal qiyamati a'ma
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Maka ketika mereka lupa kepada Allah di awal kehidupannya dunia ini, Allah akan lupakan dia kelak di akhirat. Nah, maka kemudian para ulama menjelaskan apa arti fa'ansahum anfusahum. Allah menghukum mereka dengan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dikatakan oleh para ulama, lupa mana yang baik, mana yang buruk. Tidak ngerti mana yang manfaat, mana yang mudarat. Tidak ngerti mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip. Tidak ngerti mana yang wajib, mana yang bukan wajib. Ditabrak semua. Tidak ngerti halal, haram, tidak ngerti sunnah dan bid'ah, tidak ngerti mana syirik, mana tauhid. Ditabrak kabeh. Awalnya apa? Karena mereka lupa kepada Allah. Maka Qarun ketika mendapatkan kenikmatan yang besar dia lupa kepada Allah. Sampai Qarun itu kalau dibandingkan orang kita yuk gak nyocok blas. Gak nyocok blas. Bahkan sampai kalau kita bayangkan kekayaannya Qarun, ini ngomong elek ini. Jane yo pantes sombong itu. Tapi kan tetap sepantes-pantesnya kan gak boleh. Sampai dibilang Qarun itu jangankan hartanya, kunci gudangnya. Apa? Kunci gudang. Apa yang terjadi? Tidak bisa diangkat kecuali dipikul beberapa orang yang paling kuat di zamannya. Kunci gudangnya. Jadi kalau antum baru level Jawa Timur sombong, ya diguyu Qarun di kuburan. Jadi Qarun gorong kenal sapa aku arek iki. Nah, maka akhirnya dia lupa kepada Allah. Apa hukumannya? Allah melupakan dia. Dan Qarun lupa bahwa nikmat itu dari Allah. Akhirnya ketika datang orang yang narik zakat, kalau bahasa kita, kepada Qarun, apa jawaban Qarun? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini kerja saya. Mulai subuh kerja jam 10 bengi ket mulih. Saya yang mikir, saya yang kulaan, saya yang jualan, saya yang pening, saya yang capek. Loh kok enak tiba-tiba ente datang minta. Qarun bilang innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini saya. Maka disebutkan dalam kitab-kitabnya para ulama tentang al-ujubu wal kibriya'u. Ujub dan sombong. Yang ngomong ana itu ono telu sing gak pantes loro sing pantes siji. Yang ngomong apa? Ana ini yang sering aku. Iki lek gak ana gak dadi. Iki lek kudu ana gak ngene. Wis sing ngomong ana-ana itu. Itu dikatakan oleh para ulama dalam kitab Al-Ujbu wal Kibriya'u thalath, 3 orang. Yang 2 ndak pantas, yang 1 pantas. Yang 2 iblis dan Fir'aun. Iblis bilang, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tidak bisa ya Allah, salah konsep ini, kualik. Yang benar, junior sujud kepada senior, ospek ini. Ini penghuni baru di surga ini, Adam ini. Lah kok sekarang konsepnya sama Allah dibalik. Apa konsepnya itu? Kita yang senior disuruh sujud kepada junior. Akhirnya muncul kesombongannya. Dan antum tahu bedanya sombong dengan ujub itu apa? Jangan malu-maluin Munawaroh loh ya. Apa bedanya sombong dengan ujub apa? Masuk, cuma tidak sesuai yang saya inginkan, tak anggap salah. Ini kan gak enak ya. Jadi gini, kalau ujub tidak ada kaitan dengan orang lain, tidak ada. Ujub itu orang yang belum selesai dengan dirinya. Jadi walaupun tanpa meremehkan orang, tapi dia merasa hebat. Walaupun gak ngomong. Walaupun gaya jalannya biasa, bahkan dingkluk.
Tapi ini urusan hati. Tapi setiap ngelihat tokonya orang, mek ngene to. Ngelihat acaranya orang manten suguhane, ya apa kok ngundang wong suguhane mek ngene. Jadi dia merasa hebat. Jadi ujub itu tidak ada kaitan dengan orang lain, perasaan dirinya yang belum selesai. Keroso hebat. Nah, ujub ini muqaddimahnya sombong. Apa? Muqaddimahnya sombong. Kalau ujubnya tidak terselesaikan, kena penyakit yang lebih parah yaitu sombong. Nah, baru masuk sombong. Sombong itu ada kaitan dengan orang lain. Nggak ono sombong dewe itu nggak ada. Sombong itu di depan orang, meremehkan orang, menganggap kecil orang, itu sombong. Dan ini penyakitnya penuntut ilmu. Sombong. Sopo inti gak tahu ngaji. Sopo inti gak tahu ketok di masjid. Bus. Ada dalam satu riwayat, tapi saya perlu sampaikan riwayat ini dhaif. Antum cek nanti riwayat hadisnya. Ada satu sahabat masuk ke Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Masuknya itu ketoro lek yahanu. Ketoro. Ditarik ditik kelambine. Gini noleh kono gini. Kelihatan. Ketika laki-laki ini duduk, Rasulullah bilang apa? Ayyahadha, wong iki. Tidak disebut namanya kan? Dan antum cek semua hadis tentang keburukan tidak ada nama. Tidak ada nama. Maka Rasul bilang apa? Padahal sahabat tahu yang ditunjuk Rasul ini siapa. Tapi ketika para sahabat meriwayatkannya, kode etiknya sahabat wis ngerti, gak disebut jenenge. Karena itu kode etik jurnalistik di zaman Rasulullah. Rasulullah bilang, "Ai ya hadza, wong iki, orang ini. Adkhaltal masjida wa fi qalbika syu'urun bi annaka ahsanu min haula?" Apakah tadi waktu kamu masuk ke dalam masjid, di dalam hatimu ada perasaan kamu lebih baik dibanding mereka ini? Ngaku itu sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Oh iya. Apa kata Rasulullah? Pantas. Ra'aitu fi wajhika syab'ah wa syu'lah minan nar. Karena waktu kamu masuk saya lihat di badanmu dan di wajahmu ada bara api yang menyala. Bayangin sampai seperti itu. Nah, sudah, kalau ujub itu dengan diri sendiri, sombong dengan kaitannya dengan orang lain. Nah, sudah. Maka kemudian Qarun ini tidak mau dia bayar zakat. Karena dia lupa kepada Allah, dia menganggap semua itu karena siapa? Karena dirinya. Nah, itu kita sekarang. Itu kita. Antum tahu Nabi siapa yang berazam akan menggauli 99 istrinya di satu malam dan semuanya akan hamil? Nabi siapa? Sulaiman. Antum tahu kenapa itu istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu, dan satu yang hamil itu pun nisfas sobi, anaknya cuma separuh. Separuh itu artinya secara fisik dia tidak sempurna. Lupa mengucapkan insya Allah, hanya lupa ngomong insya Allah. Kita meniadakan Allah. Kita nganggap di toko kita tidak ada Allah, di kesuksesan kita tidak ada Allah, di kehebatan kita tidak ada Allah, di kepinteran kita tidak ada Allah, kesuksesan anak kita bukan Allah. Anak. Itu Nabi lupa sekali tok dihukum seperti itu. Jadi kalau hidup kita seperti ini, ya pantas. Wong kita bukan cuma lupa sama Allah, kita meniadakan Allah dalam hidup kita. Apa hukuman dari Allah untuk Qarun? Langsung kedelep. Kalau bahasa orang Maduranya, likuifasi. Ngerti antum? Saya mau pakai bahasa Inggris, khawatir antum tidak ngerti. Pakai bahasa Madura saya yang tidak bisa. Likuifasi itu seperti kejadian di Palu ketika setelah terjadi gempa dan tsunami Palu. Tanah itu tiba-tiba menjadi seperti air. Dia bergerak, apapun yang di atasnya kedelep. Itu namanya likuifasi. Nah, itulah yang Allah kerjakan untuk Qarun. Habis. Maka sekarang kalau ada orang nemu emas di balik tanah, dibilang emasnya siapa? Hah? Dibilang hartanya siapa? Jangan-jangan bener itu. Ya kan kependak tembus Meduro.
Mulai zaman Korun dulu kan itu keteken terus, tekan, lama-lama tembus di Madura. Nah, itu yang pertama. Jadi rumus awalan nikmat itu apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua dari Allah. Soge, ganteng, pinter, sukses, pejabat. Mana pelatih bola yang lagi naik daun di sini? Sakit, pelatih bola sakit. La haula wala quwata illa. Sudah, itu semuanya karena siapa? Karena Allah. Kalau sampai lupa sama Allah dihukum dengan banyak hukuman. Kemudian rumus akhirannya nikmat apa? Cuma satu ayat. Sogeh podo melarat podo. Semuanya sama. Apa rumus akhirnya? Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Nikmat mau besar, mau kecil, mau zahir, mau batin, semuanya satu persatu Allah akan tanya. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Dan sungguh kelak pada hari kiamat pasti Allah akan menanyakan kepada dirimu tentang nikmat yang telah Allah karuniakan kepadamu. Maka ada cerita di dalam hadis yang sahih, suatu malam Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam di mana itu bukan kebiasaannya, maka ngaji ba'dal isya ya bid'ah aja nih. Ba'dal isya sunnahnya Nabi apa? Oh, siapa yang bikin jadwal ini? Mana takmirnya mana? Nah, sudah para ulama bilang apa? At-tahaddutsu ba'dal isya'i makruhun illa fi thalathati asya'in. Melek meripat, ngobrol, begadang, ba'dal isya itu makruh, bukan haram. Jadi antum perlu tahu, hukum itu bukan cuma wajib dan haram. Hukum taklif itu 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Antum jangan nganggap yang makruh seperti haram dan jangan nganggap yang sunnah seperti wajib. Antum bikin hukum sendiri. Jangankan itu. Di dalam syariat ini, antum mau protes, tidak protes, tetap tidak akan berubah. Ini masuk dalam hadis yang sahih. Bahkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas. Jadi Rasulullah menjelaskan ada perkara-perkara yang jelas kehalalannya. Wa innal harama bayyinun. Ada perkara yang keharamannya itu jelas. Tapi lihat syariat. Syariat itu memberi satu ruang untuk perkara yang memang tidak jelas halalnya atau haramnya. Loh, terus ketika syariat mengatakan tidak jelas kehalalan dan keharamannya, antum mau paksa tarik ke halal atau mau paksa tarik ke haram? Tetap tidak bisa. Karena syariat memberikan ruang, ada di sana tempat untuk perkara yang memang syubhat, namanya kan begitu. Nah, cuma qaidahnya kalau ketemu yang seperti itu bukan ditantang, dijauhi. Kenapa? Famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kegedean gelasnya. Enggak apa ya. Apa ini? Laban. Gelasnya yang kecil Zen bisa diminum. Kalau besar gini susah. Nah, ya. Bisa dibuka. Masya Allah, syukron. Sampai jam 10 ini. Sampai subuh. Allahu Akbar. Nah, maka kaidahnya untuk perkara yang dibilang syubhat tadi, itu apa? Jauhi. Karena tidak semua orang bisa nyemplung ke ranah syubhat. Sekarang lucunya semua orang boleh ngomong, hadza syubhat. Hadza syubhat. Cerita dari mana ini? Antum pernah belajar di mana? Pernah baca hadis apa? Pernah baca tafsir apa? Pernah belajar kitab bahasa Arab sampai kitab yang mana? Kok dengan semudah itu? Nah, sudah. Maka ngobrol ba'dal isya itu makruh kecuali 3. Nomor 1. Yang pertama yang tidak makruh itu ketika ba'dal isya melek lil ilmi, untuk ilmu. Maka antum silakan cek di dalam kitab Tabaqat Ulama Malikiyah.
Dan ulama-ulama yang lain banyak, cuma yang saya pernah baca yang Malikiyah. Itu ulama-ulama fikih Maliki, itu kalau lagi diskusi tentang fikih, itu tidak menghentikan mereka kecuali adzan subuh. Dan mereka tidak kroso, subuh. Antum tahu gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi Ibn al-Farrukh? Tidak tahu ya. Wis pokok diceritakno ae. Karena kendala kita ini seneng diceritani males moco. Iya apa enggak? Diceritani seneng, kasih buku suruh baca. Blas, mukadimah gak entek. Sudah, ini gurunya Imam Malik, namanya Imam Rabi'ah, Rabi'atul Ra'yi Ibn al-Farrukh. Seorang anak yang ditinggal bapaknya jihad 17 tahun. Yang ketika bapaknya kembali, anaknya sudah jadi ulama. Itu gurunya Imam Malik. Maka Imam Malik ngomong sama Imam Syafi'i, ya Syafi'i, kalau bisa temui Rabi'ah. Karena kata Imam Malik, ilmu kuwe entek. Ini loh guru, gak izin. Jadi guru yang hebat itu ketika mampu mencetak murid yang lebih hebat dari dia. Jangan merasa tersaingi dengan murid kita. Enggak, jadikan mereka pintar. Sudah, berangkatlah Imam Syafi'i. Qadarullah ketemu kafilah dagang dari kotanya Imam Rabi'atul Ra'yi Ibn al-Farrukh. Ketika sampai di tengah jalan, ditanya sama kafilah tadi, mau kemana? Imam Rabi'atul Ra'yi Ibn al-Farrukh. Apa kata kafilah? Qad tuwuffiya qabla usbu'in. Itu yang kamu mau datengin sudah meninggal seminggu yang lalu. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada penyesalan terbesar dalam hidup saya kecuali itu. Tidak sempat saya ketemu orang ini dan orangnya ternyata sudah meninggal. Antum tahu ceritanya Imam Rabi'ah ini dari murid-muridnya kalau cerita fikih. Apa kata muridnya? Rabi'ah idza tahaddatsa fil fiqhi ka'annana nara imra'atan jamilatan. Itu Imam Rabi'ah kalau cerita fikih itu seperti kami itu sedang nonton perempuan cantik. Maka kata muridnya, matat halawatul fiqhi bimauti Rabi'ah. Itu manisnya ilmu fikih itu hilang dengan wafatnya Imam Rabi'ah. Dan itu kalau diskusi ilmu sampai subuh. Maka kalau begadang untuk ilmu semacam ini, kalau tidak sampai subuh rugi. Menisan tos langsung tek subuh. Nomor 1, tahadduts lil ilmi. Yang kedua, apa bolehnya orang itu begadang ba'dal isya? Lil ibadah. Untuk apa? Ibadah. Seperti kita tahu Ramadan ada yang namanya apa? 10 terakhir. Iktikaf. Maka iktikaf masuk turu ya kan? Kan enggak. Iktikaf itu kan bangun, zikir, ngaji, doa, sholat, baca Quran, kan begitu. Jadi kalau begadangnya untuk ilmu enggak makruh. Dan yang ketiga, al-hadatsu as-saharu bainaz zaujain. Jadi begadangnya zaujain, suami istri, itu boleh sampai jam piro ya oleh. Yang penting manfaat atau jangan ngerasani ustad. Nah sudah, maka seperti ini tidak apa-apa. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Maka Rasulullah keluar di waktu malam dan itu bukan kebiasaannya Rasul. Karena dalam Islam ba'dal isya itu waktunya istri dan anak. Kalau antum mau keluar ba'dal isya, izin istri itu bukan laki-laki cemen, itu laki-laki ngerti agomo. Metu kok izin istri. Cemen. Antum izin tadi? Ngerti agama ini. Ngerti agama. Bukan penakut antum, gini antum. Karena ba'dal isya itu waktunya anak dan istri. Maka Rasulullah hampir tidak pernah keluar ba'dal isya. Nah, kali itu Rasulullah keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, tidak lama ketemu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketemu Abu Bakar. Rasulullah tanya, "Gharib hadza?" "Ya Abu Bakrin, ma akhrajaka fi hadhihi al-lailah?" Abu Bakar, apa gerangan yang menjadikan kamu keluar di malam seperti ini? Karena ini bukan kebiasaan kita, orang sekarang. Ba'dal isya, gentayangan. Gentayangan. Antum lihat kafe-kafe sekarang?
Hatta yang sudah ngaji sunnah buka kafe. Jam 10 kayak tutup. Terus kemana hasil ngajinya? Sampai mana tadi? Sampai ketemu Sayyiduna Abu Bakar. Ditanya, ma akhrajaka fi hadhil laila? Kenapa kok malam-malam kamu keluar? Apa jawabannya Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, ma akhrajani fi hadhihi al-lailati illa al-ju'. Ya Rasul, tidaklah saya ini keluar kecuali karena lapar. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Wallahi ya Abu Bakrin akhrajaka ma akhrajani. Yang bikin kamu keluar, itulah yang bikin saya keluar juga. Sama-sama kelaparan. Jalan dua orang sahabat ini sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Ketemu tidak lama Sayyiduna Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Rasulullah tanya, ya Umar ibn al-Khattabi, ma akhrajaka fi hadhihi laila? Kenapa keluar malam-malam? Apa jawabannya Umar? Ya Rasulullah, ma akhrajani illal ju'. Tidaklah menjadikan saya keluar kecuali lapar. Akhirnya mereka berdua jalan, ketemu salah seorang sahabat, dijamu di rumahnya, disembelihkan seekor unta. Sudah selesai makan, Rasulullah apa? Minta satu untuk dibungkuskan, dibawa pulang buat istrinya. Itu sunnah. Metu bik sohib mulai nggawa jajan ke bojone. Sunnah. Aja sunnahe mein ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mulai gak tahu nggawa jajan. Antum pilih-pilih sunnah antum. Nah, sudah Rasulullah bawakan untuk Ibunda Aisyah. Ketika mereka mau pulang, semuanya pulang dalam keadaan kekenyangan. Daging dapat, roti dapat, susu dapat. Apa Rasulullah ingatkan dua orang sahabat tadi? Ya Abu Bakrin wa ya Umar. Abu Bakar, Umar. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Nikmat kenyang yang sekarang kamu rasakan bikin sebentar lagi kamu tidur nyenyak. Ini akan ditanya sama Allah kelak di hari kiamat. Maka dengan itu Ibunda Aisyah setelah wafatnya Rasulullah diundang sama Abdullah bin Az-Zubair Ibnul Awwam. Dalam satu riwayat yang ngundang Urwah bin Az-Zubair. Ada banyak riwayat, maka lek ngrungokno wong ojo gampang nyalahno. Seperti Imam Turmudi, opo Turmudi? Tirmidzi. Antum lek gak ngerti ojo nyalahno, tiwas ngisini. Antum buka sejarahnya Imam At-Tirmidzi, itu boleh dibaca ta bil kasrah wa ta bil dhammah. Boleh dibaca tur, boleh dibaca tir. Nah, maka sayangnya kita ini ngerti satu koyok ngerti kabeh. Sabuk putih. Sudah? Ketika itu Ibunda Aisyah diundang makan. Menunya lezat. Ketika menu itu sudah mulai dihidangkan, mereka duduk karena Urwah Abdullah bin Az-Zubair dengan Ibunda Aisyah itu ponaan. Karena Abdullah bin Az-Zubair dan Urwah bin Az-Zubair bin Awam itu keduanya putranya Asma binti Abi Bakar. Sementara Ibunda Aisyah dengan Asma apa? Kakak adian. Beda ibu. Jadi beda ibu zaman dulu itu tidak ada masalah. Kenapa sekarang jadi masalah? Ayo bismillah diamalkan lagi. Ini anak saya. Ini nomor satu, ini nomor satu. Loh kok nomor satu kabeh? Ini ibunya Malang, ini ibunya Madura. Ajib. Insya Allah bisa ya? Bisa. Gas? Serius antum? Sudah. Maaf ibu-ibu, ini biar bapak-bapak mulai angop tadi. Biar hilang angopnya. Sudah, maka Ibunda Aisyah ketika makanan dihidangkan, sama Ibunda Aisyah tidak disentuh sedikit pun. Langsung Ibunda Aisyah apa? Nangis. Apa kata Ibunda Aisyah? Ma ghayyara hayatukum. Apa yang merubah hidup kalian ini? Itu rambutnya Nabi di kuburannya belum rusak dan tidak akan rusak, kata Ibunda Aisyah. Ini kalimat menunjukkan wafatnya Nabi belum lama. Sementara kemewahan telah masuk ke dalam rumah yang dahulu hiasannya adalah kesederhanaan.
Secepat itu kalian berubah, kata Ibunda Aisyah. Apa yang terjadi? Diingatkan sama Ibunda Aisyah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ini nikmat, Allah bakal tanya kepada kamu. Nah, itu rumus akhirnya nikmat. Jadi kalau belum dapat husnudzon, sudah dapat hati-hati. Karena dalam Islam harta itu rumusnya dua, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Maka itulah kenapa orang kaya dibanding orang miskin masuk surganya terpaut berapa tahun? 50 dari mana? 500 tahun. Dan setahunnya, jangan ngomong setahunnya lah, seharinya bisa dalam satu riwayat ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, atau dalam riwayat yang lain khamsina ama, seperti 50 tahun. Masya Allah. Nah sudah, itu rumus awal dan rumus akhir nikmat. Rumus awalnya gak usah sombong, semuanya dari Allah. Rumus akhirnya hitungan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Karena semua yang antum dapatkan bakal ada perhitungannya. Sampai saya pernah baca satu buku, Muamalah Islamiyah ala Minhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Dikatakan di sana apa? Antum tahu qanaah kan? Qanaah ya. Qanaah itu artinya apa? Itu ya, merasa cukup, nerimo, ridho. Itu kan qanaah. Tapi itu qanaah zaman dulu. Itu qanaah konvensional. Ada yang kontemporer. Disebutkan di sana. Qanaah itu terbagi dua. Ada qanaahnya orang miskin. Seperti yang panjenengan sebut tadi. Merasa cukup, ridho, tidak merasa kurang, puas, pasrah, ikhlas. Itu qanaahnya orang miskin. Dengan keyakinan, tidak cukup itu tok. Bukan cuma ridho, dengan keyakinan apa yang Allah bagi pasti cukup. Tapi yo ngerti yo, jangan sampai bagiannya didik mangani larang terus. Ini sembrono, ya ngerti, ditata. Itu qanaahnya orang miskin. Nah saya mau tanya, apakah qanaah itu cuma ibadahnya orang miskin tok? Kan enggak. Orang kaya juga perlu qanaah. Apa qanaahnya orang kaya? Berbagi? Sedikit cukup? Ya betul berbagi, tapi kadarnya. Qanaahnya orang kaya itu disebutkan dalam hadis, man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama fadhula hatta nahtasibu annana laisa nastahiqqu ma fadula min hajatina. Rasulullah ketika mau safar dengan para sahabat, Rasulullah bilang apa? Siapa yang tunggangannya kosong, naikkan orang lain. Siapa yang bekalnya lebih, berikan kepada orang lain. Dan Rasul nyebut semua yang lebih-lebih. Sampai para sahabat bilang apa? Sampai kami mengira apa yang lebih dari kebutuhan kami itu bukan hak kami. Maka dari hadis ini, apa qanaahnya orang kaya? Meyakini sesuatu di atas batas kebutuhan itu sudah milik orang lain. Itu qanaahnya orang kaya, yakin bahwasannya apa yang telah lebih dari kebutuhan saya, maka itu bukan lagi hak saya. Lihat tonggo nih, temennya, saudaranya, teman masjid, teman ngaji, orang yang kena musibah. Karena uang itu, kata Imam Syafi'i seperti air. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Kata Imam Syafi'i, uang itu kalau dia berjalan, maka dia akan toba, api, bersih terus. Wa illam yajri lam yatibi. Tapi kalau uang itu berhenti, rusak dia. Maka kan ada banyak orang sekarang di zaman yang model krisis seperti ini,
itu kan mulai beralih investasi ke emas kan, karena dianggap kalau emas itu yang nilainya paling stabil, karena hatta uang pun diukurnya pakai apa? Cadangan emas di suatu negeri. Nah sudah, tapi antum tahu enggak, menyimpan uang menjadi aset terbaik dalam syariat Islam bukan disimpan. Disimpan itu egois. Menyimpan uang agar uang itu tidak berkurang dalam Islam itu dengan cara diputer. Tujuannya apa? Ada orang Islam yang akhirnya dapat kerja. Ada orang Islam yang akhirnya dapat manfaat dari benda yang dia hasilkan. Ada orang Islam yang akhirnya mendapatkan manfaat dari hasil jual belinya. Itu Islam, bukan diempet. Hatta la takuna dual bainal aghniya'i minkum, supaya uang itu tidak hanya muter di kalangan orang kaya. Nah, apa dalilnya omongan tadi? Umar radhiyallahu anhu. Karena kita boleh berdalil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para, maka dibilang apa? Wal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Boleh kalian mengikuti al-khulafa ar-rasyidun setelahnya Nabi dan gigitlah pedomannya dengan erat, gigi gerama, cokoten. Nah, Umar itu pernah tahu ada seorang anak yatim duwe akeh, bapaknya mati. Sama pamannya uangnya ditahan, gak diputer. Dibiarkan sama Umar setahun, dibiarkan 2 tahun, tahun ketiga didatengin sama Umar, laki-laki paman yang diamanai uangnya anak yatim tadi. Putarlah uang ini hatta la ta'kulahu zakah, supaya uangnya anak yatim ini tidak habis karena zakat. Disuruh muter sama Umar. Itulah cara yang benar dalam Islam ini. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, sekarang kita pindah ke rumus nikmat yang berikutnya. Apa rumus nikmat yang berikutnya? Baqa'uhu wa fana'uhu. Nikmat itu ada yang tetap bersama kita, ada yang akan pergi meninggalkan kita. Maka para ulama bilang an-ni'matu imma tatrukuha wa imma tatrukaka. Nikmat itu untuk tetap dan perginya di sisi kita ada dua. Boleh jadi orangnya masih hidup, nikmatnya dicabut. Boleh jadi nikmatnya masih ada, orangnya yang nyawanya dicabut. Mek loro iku tok kan liyane. Ada orang yang kemudian meninggal dalam keadaan asetnya masih luar biasa. Ini kamera 3 punya kita semua Mas Arif? Atau satu punya masjid? Yang punya masjid dan punya antum di mute satu menit. Ini bahaya lek metu ini. Punya masjid juga dimatiin suaranya 1 menit. Mana operatornya masjid? Mana operator masjid? Hah? Antum bisa kan? Ya antum matiin 1 menit. Tak cerita nih, ini kisah nyata. Kami kenal dengan satu orang, sudah mati? Belum. Oh di belakang operatornya, perempuan. Mana yang laki? Sudah, biar aman lah, tidak saya sebut tempat ya.
itu tidak disyukuri, dia akan menjadi bumerang, menjadi azab. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi la syadid. Kalau kufur, punya istri lupa diingatkan pakai jilbab, lupa diingatkan kalau keluar jangan pakai parfum, ya bukan lupa, timbang ruwet toh ya. Kadang-kadang kita ngingetin satu kata, dia jawabnya satu kitab, satu halaman apa, satu kitab. Satu paragraf terlalu dikit. Satu paragraf itu pembukaannya tok itu. Sudah? Maka jamaah sekalian, karena kita lupa bersyukur dengan nikmat rumah tangga tadi. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji, apalagi berbohong. Ketika Allah berfirman, aku tambah kalau kalian syukur. Maka kalau rumah tangga itu disyukuri dengan cara yang benar, maka sama Allah ditambahi. Nah, bahagianya, astagfirullah, antum sudah salah paham aja. Sama Allah bahagianya itu ditambahi sama Allah. Tambah bahagia, tambah senang, tambah ceria, tambah menyenangkan. Istri semakin taat, suami semakin istiqomah, suami semakin tanggung jawab. Karena itu janjinya Allah untuk mereka yang bersyukur. Nah, tapi ketika nikmat itu pergi meninggalkan kita, ada satu ayat yang banyak teman-teman mubalik salah tempat. Kalau yang ngomong motivator, saya tidak masalah, motivator. Tapi yang ngomong ustadz, menggunakan satu ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan penafsirannya para ulama. Apa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, kan? Mesti ada nasib. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ini biasa dipakai motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang. Ini ayat, antum cek tafsirnya. Ini ayat bukan berbicara nasib, tapi berbicara nikmat. Apa artinya? Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala abdin hatta yughayyiruha bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut suatu nikmat yang telah Allah berikan sampai orang yang dapat nikmat itu menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Jadi nikmat dicabut itu bukan karena apa? Bukan karena Allah tidak mau memberi, bukan karena Allah Ta'ala jahat, subhanallah wa atubu ilaih. Tapi apa? Nikmat itu dicabut ketika nikmat itu tidak kita syukuri, akhirnya Allah melihat kalau tidak segera dicabut tambah abot hisabe wong iki. Nah, akhirnya oleh Allah diselamatkan dengan cara apa? Diambil. Nah, itulah yang pertama. Jadi kalau nikmat itu meninggalkan kita, itu karena kelalaian kita. Biar nikmat itu tidak pergi, maka syukuri. Maka para ulama mengatakan asyukru muthbitun ni'am. Syukur itu adalah pengikat kenikmatan. Kalau dia sudah diikat, dia tidak akan pergi. Nah, penutupnya apa itu? Rumus nikmat yang terakhir. Wa imma an tatrukaha. Boleh jadi nikmatnya masih ada, orangnya yang meninggalkan nikmat itu. Nikmatnya si ono, duitnya si akeh, tokonya si laris, asetnya masih banyak. Tapi orangnya yang oleh Allah dicabut. Ini jamaah, kalau nikmat itu tidak dibawa masuk ke dalam kuburan, ya rugi. Maka supaya bisa nikmatnya ketarik melbu masuk bareng dia ke dalam kuburan, caranya bagaimana? Hadisnya Ibunda Aisyah. Rasulullah nyembelih kambing, dipotong-potong, ngomong sama Ibunda Aisyah, bagikan. Ketika Rasulullah balik, ditanya, apa yang tersisa dari kambingnya? Dibilang, habis semuanya, tersisa
pahanya. Rasulullah bilang apa? Kebalik Aisyah. Yang semua yang kamu bilang habis, itu tetap ada, nunggu di hari kiamat. Justru paha yang akan kita makan, itulah yang habis. Nah maka dengan itu caranya supaya nikmat ini katut kita bawa sampai kuburan, itu caranya bagaimana? Gunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Ketika kenikmatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, di dunia nikmat, di alam kubur tetap nikmat, di akhirat dia menanti Anda. Contoh nikmat anak, anak nikmat enggak? Antum pernah baca doa ini kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sekarang lihat, anak kita menyenangkan. Itu sebagian di antara rumah tangga umat Islam, anak itu menyenangkan hanya ketika dia kecil tok. Wis gede, anak tidak perlu nyebutkan, ya antum lebih paham lah. Nanti anak nyebut dibilang curhat lagi. Iya, greget no, diceluk gak gelem, dijak baik untuk ngewangi apa, sibuk dengan acaranya sendiri. Loh, pertanyaannya, kenapa anak yang awalnya nikmat ini, ketika pulang kerja ketemu anak capeknya hilang, ketika di luar kota pengen video call dengan anak, yang anak itu begitu nikmat. Kenapa nikmatnya anak kok hilang ketika dia dewasa? Padahal ayat tadi tidak ada batasan. Anak itu qurrata a'yun mulai lahir sampai mati. Kenapa kok sekarang qurrata a'yun untuk anak kita cuma balita tok? SD kelas 4 tok. Setelah lulus SMA, lulus kuliah wis gregetno, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena kita salah dalam mensyukurinya dengan tidak mendidik anak kita dengan benar. Terus bagaimana biar nikmatnya anak di dunia ketarik sampai kuburan? Jadikan anak panjenengan soleh soleha. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau manusia wafat, semua pahala dari amalnya terputus. Kecuali berapa? 3. Salah satu di antara 3 itu apa? Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan. Imam Syafi'i menafsirkan satu ayat Al-Quran dalam surah An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang dia lakukan. Tidak ada dapat amalan dari pahala dari amalan orang lain, tidak ada. Apa kata Imam Syafi'i? Illal walad, kecuali anak. Ini tafsirnya Imam Syafi'i, kecuali anak. Kecuali anak. Kenapa kok kecuali anak? Berarti kalau anak yang melakukan kebaikan diniati untuk orang tuanya ataupun tidak diniati, tetap otomatis orang tuanya dapat. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Kata Imam Syafi'i, li'annal walada min kasbi abihi. Karena anak itu hasil jerih payah orang tuanya. Sehingga otomatis Allah tidak akan zalim. Nah, maka supaya nikmatnya anak tetap kebawa sampai kuburan, apa yang terjadi? Didiklah anak tadi dengan semua kebaikan. Maka Anda wafat, Anda didoakan. Anda akan terus dikirimkan pahala lewat umrohnya dia, lewat Al-Quran yang dia baca, lewat sedekah yang dia keluarkan atas nama kedua orang tuanya. Itu semuanya dapat. Ada satu cerita dari zaman tabi'in. Ada seorang tabi'in di zaman Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Tabi'in ini setiap mau berangkat kerja itu mesti sedekah untuk ibunya yang sudah wafat. Setiap mau berangkat kerja dari rumah, dia jalan dulu ke tempat siapa yang bisa dikasih, baru dia sedekahkan an ummi, untuk ibuku. Terus tiap hari seperti itu, setiap mau berangkat kerja, sedekah dulu untuk ibunya, sedekah untuk ibunya yang sudah wafat. Suatu hari
la mal wala ta'am. Tidak punya makanan, tidak punya uang. Panik dia. Ya apa ini ibuku di kuburan ini? Saya harus kirim sesuatu untuk ibu saya. Dalam keadaan dia tidak ada yang bisa disedekahkan. Antum tahu apa yang dia lakukan? Datang ke tempat pembuangan sampah. Dia korek-korek itu sampah di tempat pembuangan sampah tadi, ketemu apa? Kulit bitih, semangka. Ketemu kulit semangka. Karena isi ini kari kulitnya tok. Diambil sama dia kulit semangka itu. Dipotongi kecil-kecil. Tuk 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 tuk. Terus dia kemana? Datang ke kandang onta. Disuapkan itu kulit semangka ke mulutnya unta. Setiap satu suapan dia bilang apa? Allahumma hadha an ummi. Allahumma hadha an ummi. Allahumma hadha an ummi. Allahumma hadha an ummi. Sampai habis. Malamnya antum cek riwayatnya. Malamnya itu anak ngimpi. Ketemu ibunya dalam mimpinya. Ibunya bilang apa? Syukron ya waladi. Matur suwun nak. Tur sakalangkong. Mator hujan. Mator sakalangkong. Terima kasih nak, kamu tidak pernah putus mengirimkan kebaikan pahala untuk ibumu ini. Tadi nak, pas ada perasaanku ingin makan semangka, ternyata engkau kirimkan pula semangka sampai ke tempatku. Subhanallah. Ini riwayatnya Imam Muhammad ibnu Sirin. Ya apa? Itu nikmatnya anak kebawa sampai kita mati. Nah, maka supaya nikmatnya tidak pergi, jangan lupa disyukuri. Supaya kalau kita mati duluan, nikmatnya tetap terasa di alam kubur. Gunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat 2 materi di malam hari ini. Materi yang pertama, ketika hati mulai jauh dari Allah. Materi yang kedua, 4 prinsip hidup. Atau 4 istri aja. Mau yang mana? Saya punya materi bagus. Indahnya hidup di bawah naungan poligami. Mau? Materi yang ini aja ya. Insya Allah ini materi cukup 20 menit. Antum pulang sudah berani. Berani tidur di luar rumah. Sudah. Maka saya akan sampaikan satu aja materi ringkas mengenai 4 pedoman hidup. Karena ini yang lebih ringkas. Kalau hati, insya Allah antum ini hati ini sapi kabeh. Kelihatan wajahnya ini wajah soleh semua ini. Kecuali yang tidak baik. Sudah 4 pedoman hidup. Ini kita ambil dari prinsip agama Islam secara ibadah, akidah, dan muamalah. Jadi lengkap. Ada ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Jadi ada 4 yang apabila kita lakukan selamat dunia, selamat akhirat. Ada 4 yang mencakup akidah, ibadah, dan muamalah. Dari yang 4 ini kalau kita istiqomahkan, selamat dunia, selamat akhirat. Sekarang pertanyaan sebelum kita mulai. Ustadz kenapa milih cuma 4 amalannya? Islam itu kan luas. Islam itu mulai jujur, disiplin, berbakti kepada orang tua, tidak khianat, menjaga hati, husnudzon, bersih, macam-macam kan? Kenapa milih cuma 4? Karena 4 ini jamaah, milih ini termasuk sunnah Nabi. Tapi hati-hati, kalau yang wajib tidak bisa pilih-pilih. Kalau yang wajib mau tidak mau harus dilakukan. Tapi amalan yang lain boleh kita pilih. Maka ceritanya begini, ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, usianya mendekati 90 tahun. Laki-laki mendekati 90 sudah hampir tidak mampu ngapa-ngapain. Datang laki-laki itu ke hadapan Rasul ngomong begini, "Ya Rasulullah, ij'al li amalan atashabbathu bihi." Pilihkan untuk saya satu amalan yang saya pakai jadi pegangan. Apa kata Rasulullah? Ij'al lisanaka ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu tidak pernah kering dari zikir. Ini berarti milih amalan itu boleh.
Maka dipilihkan sama Nabi. Maka antum kalau dengar ada orang sowan ke tempatnya kiai, pulang minta amalan, itu hadisnya. Itu hadisnya. Tapi amalannya ya kudu kena. Bukan kum-kum di sumur jam 12 bengi sampai jam ruwet kalau ini ya. Kalau amalannya ngaji, zikir, sholat duha, sedekah, ya tepat ya. Nah sudah. Yang kedua, kenapa boleh pilih-pilih amalan? Antum tak ceritani Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas itu ra'sul ilm, kepalanya ilmu. Dalam artian dia induknya ulama di zamannya. Dan kalau antum cek sejarahnya Imam Malik itu tidak nerima murid kecil. Tidak nerima murid kecil. Bahkan dalam majelisnya Imam Malik, majelis yang ini kalau bahasa kita ya, yang dimulai hari Rebu, itu hari Minggu sudah penuh masjidnya. Padahal majelisnya baru apa? Rebu. Masih kurang 3 hari masjidnya sudah penuh. Dan semua sak masjid seperti antum ini, bawa buku semua, bawa pulpen semua. Masya Allah begitu. Sama semua. Dan itu serius. Nah, dalam keadaan kehebatan ilmu Imam Malik seperti itu, satu yang mengganjal di hati muridnya. Imam Malik tidak pernah kelihatan sholat tahajud. Maka lama-kelamaan gak kuat ini murid ini. Wah, tanyalah bismillah. Tanya ke Imam Malik. Ya Imam, anta ra'sul ilmi mana raka ma taqumu minal laili battah. Wahai Imam, panjenengan ini induknya ilmu. Apa yang menjadikan kami tidak pernah melihat Anda sholat malam sekalipun? Apa jawabannya Imam Malik? Innallaha qasamal arzaq, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Satu dengan yang lain tidak sama. Kemampuan kita berbeda. Misalkan ada orang kuat puasa tapi gak iso ngaji. Jujur ada apa enggak? Tapi posone sregep. Dikongkon ngaji. Anu kacamata kari. Diambilkan inventaris masjid sakmono kae. Tak cukup no siji, gak cocok. Aku lagi kacamata di wong tambah loro. Gak iso ngaji. Tapi puasanya istiqomah. Ada yang lain, gak tahu poso, gak iso ngaji, tapi Masya Allah, dermawan, ketemu orang, dermawan. Ada yang lainnya lagi, gak tahu poso, gak iso ngaji, medit. Tapi Masya Allah, tahajudnya istiqomah. Begitulah manusia ini. Maka dengan itu, Allah itu kata Imam Malik membagi amal seperti Allah membagi rezeki. Kamu kebagian tahajud. Saya tidak kebagian itu. Tapi saya kejar kehebatanmu di dalam sholat tahajud. Saya kejar lewat menyebarkan ilmu. Jadi fokus dengan amalannya masing-masing. Yang ketiga dari amal itu yang diminta apa? Istiqomahnya. Orang itu akan bisa istiqomah menyesuaikan kemampuan, waktu dan keadaan. Tidak mungkin orang yang kerjanya malam disuruh istiqomah sholat tahajud. Ini malah yang wajib ditinggal, yang sunnah dilakoni. Ada satu cerita dari Saudi nih, kisah nyata. Ada seorang pekerja Bengali dari Bengali itu apa? Bangladesh. Subhanallah, rajin ibadah. Sholat terus gak tahu mandek. Setiap tuannya manggil, ya Muhammad, Muhammad berangkat nyetir mobil. Gak moro-moro Muhammad, diinceng sholat. Sungkan tuannya, masa wong sholat tak ganggu, dibiarin. Sampai ternyata keterusan, berbulan-bulan begitu terus. Sama tuannya dibilang apa? Ente kalau mau sholat pulang ke Bangladesh. Kalau mau kerja di sini. Karena ente dengan saya akadnya kerja. Sementara sholat yang kamu lakukan, sholatnya apa? Sunnah. Nah, seperti itu. Nah, maka untuk istiqomah dari amal kita ini jamaah, yang dilihat sama Allah bukan besar kecilnya. Kalau besar kecilnya Allah tidak adil. Karena tidak semua orang mampu berbuat perbuatan amalan yang besar. Bukan berat dan ringannya, bukan cuma itu. Kalau berat dan ringannya, kesian orang yang tidak mampu beramal berat. Tapi yang Allah nilai dengan keadilannya Allah, istiqomahnya.
Apanya? Istiqomahnya. Nah, supaya bisa istiqomah, boleh kita milih amalan apa yang sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita. Nah, maka dengan 3 hal ini boleh pilih-pilih amalan. Maka kita pilih berapa? 4. Amalan pertama, kalau nomor 1, tidak bisa dibolak-balik jadi nomor 2, 3, 4. Jadi 4 amalan selamat dunia sampai akhirat. Nomor 1, tidak boleh dipindah ke 2, 3, 4, tidak boleh. Nomor 1 wajib prioritas nomor 1. Nanti nomor 2, 3, 4 antum mau bolak-balik silahkan. Tapi khusus nomor 1 harus diletakkan pada taraf prioritas. Apa amal selamat dunia akhirat nomor 1? Hafidh ala salatik, jogon salatmu. Dan yang kita maksud bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan sholat rawatib, bukan sholat ini, bukan sholat itu. Tapi sholat fardu. Sholat apa? Fardu. Hafidh ala salatik. Nah, sekarang begini. Kenapa sholat itu menyelamatkan dunia akhirat? Antum cek dulu sebelum awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Sebelum itu ada satu surat antum buka dari ayat 1 sampai ayat 10. Ini motor penggerak. Surah Al-Muzammil 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Nanti antum lanjutkan 6 sampai 10. Yang saya bahas 1 sampai 5. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Antum tahu Al-Muzammil surat keberapa turunnya? Masya Allah. Lepas gini dingkluk kabeh ya. Kedua. Setelah Al-Alaq, kemudian Al-Muzammil. Ini Nabi Muhammad baru saja panik. Panik. Iya enggak? Baru panik. Turun dari gua Hira. Kemudian datang ke rumah istrinya, bilang, Zammiluni, Zammiluni. Tolong saya diselimuti. Itu lihat istrinya, subhanallah. Insya Allah di Madura begitu semua. Wabil khusus Pamekasan ini. Suami datang panik gak malah diributi. Itu kok endi sih? Teles kabeh kok ngene iki lho, kalau seloros repot ya bojomu, Mas. Ndak. Ini tenang ini kayak perempuan Pamekasan, Masya Allah. Jadi suami datang terlambat, malam panik, keringetan, langsung. Kepingin apa bang? Selimutono, iya bang. Begitu Pamekasan kan? Iya. Bagaimana bu? Wes gak bohong lagi, astagfirullah. Nah, mudah-mudahan jadi begitu semua. Sudah? Baru ketika Nabi Muhammad sedang sedikit mengistirahatkan badannya, Allah turunkan, ya ayyuhal muzammil. Orang yang sedang selimutan. Allah suruh apa? Qumil laila illa qalila. Zaman itu belum wajib sholat fardu. Sholatlah kamu di waktu malam walaupun cuma sebentar. Nisfahu, separuh malam. Awin qus minhu qalila, atau kurangi dari yang separuh. Auzid alaihi, kalau kamu kuat tambah ono dari yang separuh. Setelah itu apa? Warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Padahal saat itu Quran baru turun 15 ayat. Al-Alaq 5, Al-Muzammil 10. Tapi sama Allah disuruh ngulang-ngulang terus, ini saking pentingnya Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad dalam keadaan panik, dalam keadaan capek, dalam keadaan menggigil, dalam keadaan demam, terkesan dalam tanda kutip dipaksa suruh bangun tahajud. Ayat berikutnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, karena sebentar lagi kamu dapat tugas berat. Nah berarti salah satu cara kita melewati hidup ini cek gak gampang ngeresoloan. Seperti kemarin, dolar kemarin ya. Cek gak gampang ngeresoloan.
Wih rame Masya Allah. Cek gak gampang bingung. Sholatnya harus baik. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar itu apa? Puasa. Wassalah, sholatnya sing genah. Karena sholat itu apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dirikanlah sholat dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalamnya. Bersabarlah. Kenapa? Karena kalau sholatmu baik, kami yang ngasih rezeki buat kamu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sholat itu miftahur rizkil a'zam. Kunci pembuka rezeki yang paling besar. Maka kalau membuka toko sampai ngelewati waktu sholat, salah konsep. Karena yang menjadikan toko itu laris ketika Anda tutup, Anda tinggal sholat. Itu bikin tokonya laris. Pamekasan begitu semua ceritanya saya dengar. Pokoknya adzan tutup kabeh wis ya. Tutup. Buka lagi kiamat. Masya Allah, suwemen. Nah sudah. Maka sholat itu menguatkan. Maka Allah tahu tugas dakwah ini berat. Dan maaf, Allah tahu jamaah. Musuh dakwahnya Nabi tidak seperti di zaman kita. Di zaman kita ini musuh dakwah paling YouTuber. Nyinyir. Nyindir, komen elek, komen menghujat, paling mah itu tok. Di zaman Nabi musuh dakwahnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Akhnas. Zamannya Abu Sufyan belum masuk Islam. Karena Allah tahu dakwah harus sukses dan kamu musuhmu berat, Allah kasih treatment. Pasti sukses walaupun musuhmu berat, walaupun tugasmu berat. Apa treatmentnya? Qumil laila illa qalila, sholato. Kemudian kalau kita pengen tahu, kalau kita wafat sekarang, kira-kira di kuburan itu seneng apa susah? Itu kan gaib, tidak ada yang tahu. Bahkan ketika ada orang kerja di bank, kemudian dikubur, tidak lama setelah itu ada cerita, ada barangnya orang yang ngubur ketinggalan dibongkar maneh. Kemudian tiba-tiba wajahnya orang yang barusan dikubur berubah jadi hitam. Terus ustadznya bilang ini gara-gara riba. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Orang itu wafat kena jantung, wajahnya merah. Jantung pecah itu. Wajah itu apa? Hitam. Apalagi sempat masuk. Lu kok seberani itu? Ini karena dosa riba. Ada persaksian seorang laki-laki penggali kubur. Lah kok malah jadi klenik mana ini? Ini mundur 10 abad yang lalu ini animisme, dinamisme balik mana ini? Dari tidak ada yang tahu. Nah, tapi khusus untuk urusan ini antum tahu. Kalau pengen di alam kubur, pengen tahu bakal seneng apa susah, ngeceknya cuma satu, cekin sholat. Dicek sholat. Tapi maaf, jangan disederhanakan. Sholat itu bukan cuma berjamaah, bukan cuma tepat waktu. Tidak mau ikut tok. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sholat yang genah, soft pertama, gak tahu telat, jamaah, tapi tonggone keluwen di jarno. Allah bilang apa? Fawailul lil musallin. Nah, Rasulullah mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama dihisab salatnya, lek salate apik kabeh apik, kalau salatnya jelek semuanya jelek. Nah, maka kalau pengen tahu nasib kita mulai kubur sampai akhirat, dicek dari salat. Nah, sekarang kita ringkes. Salat yang baik itu apa? 4. Nomor 1, di awal waktu. Walaupun kalau antum ngomong fikih, sholat di awal waktu itu belum wajib. Fikih loh ya, jangan, waduh Masya Allah mulai memasukkan syubhat baru ini. Ini ilmu jamaah, cek gak kaku. Awal waktu. Nomor 2, wudhunya sempurna. Saya pernah membuat pelatihan wudhu, guru agama.
sak kecamatan. Dari 24 guru yang wudhunya benar cuma 3. Guru agama ini. Dari 24 guru agama yang ada, yang wudhunya benar cuma 3. Yang 21, ono sing kate wudhu moro-moro nek ngarepe wong lanang jilbabe dibuka ya gak lega ya. Buka. Ada yang ketika kaki dicepno di pancuran itu, cung ndak digosok blas. Bener wudhu seperti itu. Biasanya sih sudah tua, badannya sudah mulai gemuk, itu kan kadang-kadang dingkluk atau abot ya. Akhirnya cuma di pancuran dibuka, sikilnya dengan nentok. Dikerucukin dok. Enggak. Nah sudah, maka saya mikir, lah kalau gurunya begini, ya apa muridnya? Kan repot. Nah sudah, maka sholat yang baik diawali dengan wudhu yang sempurna. Antum tahu seorang laki-laki masuk masjidnya Nabi, ada satu lubang sebesar koin di kakinya yang belum terkena air wudhu, ya kan? Terus sama Rasulullah disindir, wailun lil aqabi minan nar, celaka kaki-kaki itu akan disulut oleh api neraka. Ngecek laki-laki ini, lo garing setitik tok gak sah sholati. Wudhunya harus bagus. Nomor 3, tumak ninah itu apa? Tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau antum mau cek, nanti Ramadan tahun depan, rombongan dari Pamekasan ke Blitar. Terawih 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Ngakunya Syafi'i. Padahal dalam fikih Syafi'i, rukun sholat itu salah satunya tumak ninah. Jadi kalau sholat kehilangan tumak ninah bukan tidak sempurna, tidak sah. Itu dalam fikih Imam Syafi'i. Maka harus tenang. Maka seorang laki-laki hadis apa? Orang yang sholatnya rusak. Dia sholat selesai. Rasulullah bilang apa? Kum fasolli fa innaka lam tusolli. Ngadeko maneh, sholato, kamu belum sholat. Berdiri dia sholat lagi. Setelah selesai Rasul bilang apa? Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Ngadeko, sholato, kamu belum sholat. Sampai 3 kali laki-laki itu nyerah. Ya Rasulullah, ma atiqu ahsana min dzalik. Saya tidak mampu lebih baik dari yang tadi. Terus Rasulullah menjelaskan apa? Kalau sholat yang tumak nina, rukuknya yang pas, i'tidalnya pas, sujudnya pas, duduk di antara 2 sujud juga pas. Itulah. Yang terakhir sholat yang baik itu apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Kita tidak usah kedukuran lah cerita Urwah bin Az-Zubair. Sholat kakinya diputus tidak terasa. Kedukuran. Kita ini jangankan kaki diputus, nyamuk. Dorong nyokot, sek suara belayeran itu. Ini baru nyamuk belayer ini. Belum nyokot. Itu is Masya Allah. Cek. Dibuka ambek gemes. Maafi, la ilaha illallah. Buyar baru suara nih nyamuk. Khusyuk itu apa? Ihdharul qalbi athna as-salati. Habis waktu saya. Menghadirkan hati ketika sholat. Itu khusyuk. Nah, kalau sholat Anda dapat yang 4 ini, masih ada satu PR. Apa PR-nya? Atharus sholah. Dampak dari sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sak keren-kerennya sholat kalau tidak menjadikan kita terhalangi dari keji dan munkar, belum sholat. Apa yang kedua setelah mencegah dari keji dan munkar? Sosial. Al-Ma'un tadi. Apa? Al-Ma'un tadi. Sampai Allah bilang celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya riya, karena sholatnya tidak untuk Allah. Ketika dia sholat tapi dia acuh kepada keperluan orang lain. Rasulullah bilang apa? Fawailul lil musalli. Nah, maka nomor 1 kalau pengen selamat dunia akhirat sholatnya sing kena. Nomor 2, jangan lupa ngaji Quran. Bukan hafalan. Quran, bukan mushafnya. Buka mushaf duduk, baca. 3 menit, 5 menit, 7 menit, 10 menit, 1/4 jam, yang penting baca.
Ustadz tidak bisa, bukan alasan. Saking pentingnya Al-Quran, sampai yang tidak bisa membaca pun, kalau dia mau baca, dikasih pahala double. Itu saking pentingnya Quran. Coba Quran itu tidak penting, Rasulullah tidak akan ngomong, yang tidak bisa baca, pelegak-peleguk pahalanya luru. Tidak ada kalau tidak penting. Karena pentingnya Quran, sementara Rasul tahu, di zaman sahabat banyak yang ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Di zaman sekarang banyak yang pinter baca tulis tapi gak bisa ngaji. Rasul tahu itu, maka sama Rasul ikhtiaro. Maka Rasul mengatakan apa? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang gelem ngaji, bacaannya bagus. Nanti bangkit dari kuburan krek, langsung dikelilingi malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dikawal sama malaikat. Gelem ngaji, bacaannya bagus. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' wa huwa syaqqun 'alaih falahu ajrani. Dan orang yang baca Quran pedot-pedot sampai ada orang yang baca kita yang napas panjang. Kita kayak kudu tak ewang kita sebul. Tapi dia mau baca Quran. Apa kata Rasul? Dia dapat pahala double. 2 pahalanya. Maka sekarang begini. Alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim bacaannya berapa? Nilai pahalanya berapa? 30. Kalau lancar. Tidak lancar. 60. Antum mau 60 apa 30? Kalau enggak lancar 30. Kalau lancar 30, enggak lancar 60. Milih mana 60 apa 30? Ya bukan begitu cara memahaminya. Maksudnya apa? Saking Islam itu menganggap Quran ini penting sampai yang tidak bisa pun diiming-iming dengan pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang mocone lancar. Sampai Imam Nawawi bilang apa? Man lam yaqra'il Qur'ana fahuwa abtar. Orang yang gak ngaji blas terputus. Gak ngaji blas. Apa? Terputus. Terputus dari apa? Pertolongan Allah. Nah, maka mulai sekarang kalau kepingin selamat dunia selamat akhirat, iqra'ul Qur'ana fahuwa ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Di alam kubur ada 2 amal penerang sing paling jos di kuburan. Nomor 1 Quran, nomor 2 sedekah. Nomor 1 apa? Quran, nomor 2 sedekah. Baca Quran mulai sekarang. Walaupun yang Anda baca cuma 1 ayat. Tapi jangan sampai 1 hari gak ngaji blas. Gak bisa Ustadz, latihan. Bukan aib Anda gak bisa ngaji. Aib itu wis ero gak iso ngaji, gak gelem belajar. Itu aib. Belajar ngaji, malu. Panggil guru ke rumah. Gak punya uang. Ya rada repot ya nih. Gak susah kalau urusannya uang ini bingung. Ngomong minta masjid Munawaroh ya nanti sama masjid suruh ngaji dek. Dia masjid aja ada pengajian, gak ada lewang ikisin. Sudah lanjut. Amalan ketiga, aktsir minal istighfar, perbanyak istighfar. Nomor 1 sholat sing apik, nomor 2 ngaji ojo sampai pedot. Walaupun 1 ayat yang penting ngaji. Nomor 3, banyak istighfar. Saya mau tanya, banyak itu berapa? Ya enggak perlu tanya saya kalau tak terhingga. Masya Allah, Anda pelit sekali. Lebih dari 1, Masya Allah. Berarti kalau istri saya 2, istri saya banyak gitu. Enggak masuk di sini. Wah. Banyak itu berapa? Disepakati oleh para ulama, wa ajma'atil ummatu ala anna aqallal aktsarina 300. Berapa? 300. Dan para ulama sepakat banyak itu yang paling sedikit setelah mencapai angka 300. Berarti misalkan antum bilang wong iki lho sholawatane wakeh.
Berarti dia bersolawat berapa kali? Minimal 300. Orang ini loh ahli istighfar. Nah begitu. Nah ketika kita bilang akthir minal istighfar, perbanyak istighfar, artinya apa? Terus istighfar. Minimal jumlah yang harus kita capai 300. Nabi Muhammad tahu satu majelis dihitung oleh Abdullah bin Abbas lebih dari 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu kali duduk lebih 100. Sekali duduk. Sementara Rasulullah duduk bersama para sahabat bukan sekali. Banyak kali. Nah, sudah. Kenapa harus banyak istighfar Ustadz? Begini. Ada satu hadis bonus dikasih Imam Nawawi. Antum pernah baca Arba'in Nawawi kan? Kalau namanya Arba'in itu berapa? 40. Tapi dalam kitab hadisnya Imam Nawawi bukan 40, 42. Sama Imam Nawawi dikasih bonus 2. Dan wallahi betul-betul bonus 2 terakhir. 2 terakhir bonus. Dan yang paling bonus 42-nya. Apa 42? Hadis Qudsi, Hasanun Sahih, Rawahu Tirmidzi, yang Allah Ta'ala berfirman, Ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Manusia, selama kalian mau berdoa, selama kalian mau berharap rahmatku, aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Coba siapa yang lebih murah dari Allah? Cukup apa? Gelem? Doa. Mau berharap kepada Allah rahmatnya, Allah bilang, Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Saya tidak peduli dosa itu seberapa banyak, seberapa besar. Saya ampuni. Tidak berhenti sampai situ. Ditambahi sama Allah, Ya bna Adam, Lau balaghat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Kalau dosamu seluas langit, langit itu kan nutupi bumi. Seluas itu dosanya. Terus kamu mau istighfar 1 kali, thumma astaghfartani. Kamu istighfar minta ampun kepadaku kata Allah 1 kali. Apa Allah bilang? Ghafartu lak. Saya ampuni semuanya. Terus kita mau kereng-kerengan sama orang Islam. Oh apa itu? Doa Allah lo beneh. Lo antum kok kereng? Antum nyontoh siapa? Ya? Lah ya nyontoh siapa? Kok wong Islam kereng, mengkerut, mecucu. Ketemu wong. Nyontoh siapa? Kemudian ada tambahannya lagi. Ya bna Adam. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. Kalau kamu wafat membawa dosa seberat bumi, tapi kamu tidak pernah syirik, dijelaskan oleh para ulama, kalaupun pernah wis tobat. Apa Allah bilang? Aku kata Allah yang datang nyambut kamu membawa seberat bumi sebagai ampunan. Itulah istighfar. Maka jangan malas istighfar. Istighfar itu buka rezeki, buka jalan keluar. Istighfar itu mendatangkan kebaikan. Istighfar itu obatnya penyakit. Istighfar itu mendatangkan semua yang baik-baik dari Allah Ta'ala. Penutup terakhir yang keempat. Apa yang keempat? Ini sing rodo abot. Sholat insya Allah kalau enggak sholat kan enggak kebayang ya. Ngaji, kalau cuma ngaji aja insya Allah lah ya. Istighfar bisalah diatur. Apalagi sekarang ada alat yang ditaruh jari itu. Boleh enggak? Boleh. Siapa ngomong enggak boleh? Antum buka fatwanya Syekh bin Baz boleh, Syekh Utsaimin boleh. Fatwa ulama Saudi kontemporer boleh. Karena tasbih itu cuma alat. Intinya alat itu digawe apa? Lek digawe ngitungi motor lewat. Ya pelaur. Sudah penutup. Ini yang agak berat. Apa yang keempat? La tazlim ahadan. Jangan zalim kepada seorang pun. Apa yang keempat?
Jangan zalim kepada seorang pun. Kita ini ibadah kadang-kadang apik. Ngaji sregep, tapi lek ngerasani wong Masya Allah. Sampai ada istilah ghibah syar'iyah. Dari mana ghibah syar'iyah? Ghibah itu yang muharramah. Dan antum tahu, omongan Imam Muhammad ibnu Sirin dalam satu kitab kecil, tipis kitabnya. Judulnya apa? Min akhlaqis salaf. Akhlaknya para salaf. Muhammad ibnu Sirin mengatakan, minal ghibatil muharramatil lati la ya'rifuha kathirun minan nas. Termasuk ghibah yang haram, yang dosanya besar, yang tidak banyak orang ngerti bahwa itu ghibah, dikiranya bukan ghibah. Apa itu? Qaulu ahadikum inna fulanan a'lama min fulanin. Yaitu jamaah ngomentari ustadz. Ustadz iki luwe enak timbang iki yo. Itu ghibah muharramah dosa besar. Ustadz iki luwe cetha timbang ustadz iki yo. Ustadz iki lek ngaji luwe fasih timbang ustadz iki yo. Itu kata Imam Muhammad ibnu Sirin itu ghibah. Kenapa? Karena yang diunggulkan seneng. Ana. Waktu rada ngebas koyo MC dangdut. Tapi yang terungguli mikir, oh tibakno aku gak enak rek. Tibakno aku gak sehebat iku. Nah, itu ghibah. Nah maka jangan zalim kepada seorang pun. Termasuk zalim itu apa? Masuk ke kolom komentar orang lain, di akunnya orang lain ngomentari elek. Hak Anda apa? Itu kan akun-akunnya dia. Itu kan postingan-postingannya dia. Kenapa enggak masuk kalimat falyaqul khairan aw liyasmut? Dan medsos itu bukan tempat perdebatan. Rugi antum debat di medsos, gak kenal wonge lo subuhan gak tahu. Itu yang debat antum di medsos. Mana alif, mana ba, gak ngerti deh. Ba iku apa? Ada rokok iku wat. Lho iku asbak, oh kudu iku, lah bentuknya mirip jadi lo. Ya apa? Itu yang debat antum di medsos. Terus antum ladeni. Sampai tangannya ngetik mendredek. Musuhnya dek kan ambek rokokan, majelas, gahwa, ambek rakse, digudo antum ini. Sementara antum balasnya serius. Cari searching dalil Bukhari. Searching kitab As-Sunnah Al-Barbahari. Searching kitab Aqidatut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sing kono ambek rokokan. Ambek ngetik haza. Bukan tempatnya debat. Antum tahu ucapannya Imam Ghazali apa? Man futihalahu babu al-jadali ughliqa alaihi babul amali. Orang yang terbuka untuknya pintu debat, Allah tutup darinya pintu amal. Saya ulang. Orang yang terbuka untuknya pintu perdebatan, Allah akan menutup untuknya pintu amal. Kenapa begitu? Fa innahu yadhunnu annal jadala amalun. Karena dia mengira debat itu amal. Ini idharul haqq. Ini menunjukkan kebenaran. Dari mana? Cari kebenaran itu bukan di medsos. Cari kebenaran itu duduk di majelis taklim, buka kitab, maca Quran, maca hadis. Cari kebenaran kok di medsos. Cari monetize. Nggak ngerti Anda monetize, ya sih ngerti mesem-mesem. Cari monetize, golek musuh terus. Lek musuh sing situ dibahas, videonya gak sepiro mumbul, wah gak asik, gak dilanjutkan. Cari musuh yang lain. Ketika musuh yang lain dibahas, videonya naik, diterus sampai 5 episode, 6 episode. Dan lucunya kita yang sudah ngaji, seneng. Loh, wes tuwek donyone iki ketoke. Kita yang sudah ngaji, senang dengan yang model semacam itu. Kita belain, kita dukung di kolom komentar. Terus bang, tunjukkan kebenaran bang. Ayo bang, hancurkan kebid'ahan bang. Apa? Loh, ini model apa? Mana ulama yang ditiru dengan cara itu? Ulama mana yang ditiru dengan cara itu? Nah maka yang keempat kalau kepingin selamat, ojo zolim. Kenapa? Gini jamaah.
Dosa itu, ini bukan meremehkan dosa loh ya. Hati-hati, antum buka kitab dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar itu apa? Meremehkan dosa kecil. Itu jadi dosa besar. Maka ini bukan meremehkan dosa, tapi begini. Dosa kalau antara kita dengan Allah, sebesar apapun minta ampunnya gampang. Antara kita dengan Allah. Antum tahu laki-laki pembunuh 99 orang? Niat tobat, datang ke ahli ibadah, apa dosamu? Mateni wong 99. Wei, 99. Wes angel top. Iki menungso nomor 1 tak kerui mateni wong 99. Katanya pembunuhnya apa? Lu 99 tak pateni, mosok siji gak wani. Tambahi dal. Supaya kalau ada orang tanya jangan kepiro 100. Datang dia sama orang alim, tanya, apa dosamu sampai kamu kepingin tobat? Bunuh 100 orang. Oh, kurang itu 100. Wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari tobat. Syaratnya 1, tinggalkan kampungmu, pindah ke kampungnya orang soleh. Di tengah jalan wafat, dengar kan? Malaikat rebutan kan? Malaikat rahmat bilang apa? Punya saya, tobat. Malaikat azab bilang apa? Tobat apa? Sujud durung tahu. Rebutan. Allah kirimkan siapa? Malaikat ketiga berwujud manusia. Kata malaikat ketiga, ukur aja. Dan ada satu mungkin riwayat yang antum lewatkan membacanya. Apa Allah katakan? Wa qala Allahu alladhi wa qala Allahu lil ardis salihina anta qarrabi. Wa qala Allahu li ardi at-talihina ibta'idi. Taba'adi. Hanya membelani 1 orang yang mau tobat, itu hukum alam sama Allah diplontir. Belani 1 orang, belum tobat. Niat tobat. Baru apa? Niat. Itu Allah berfirman kepada negerinya orang soleh, nyedeo. Allah berfirman kepada negerinya orang jahat, menjauhlah. Ketika diukur, menang 1 jengkal. Maka diambil siapa ini anak ini? Malaikat rahmat. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah. Tapi kalau antara kita dengan siapa? Sesama manusia. Akhirnya muncul pertanyaan, saya sudah minta maaf Ustadz tapi dia tidak mampu, tidak mau. Saya bilang apa? Yo haknya dia. Loh iya, haknya siapa? Haknya dia kan? Terus saya suruh maksa dia gitu, maafin, surga kamu. Loh urusannya dia. Haknya dia memaafkan atau tidak. Karena orang itu kalau dizolimi ada 4 cara untuk balas. Nomor 1, balesan yang serupa. Boleh, ndak dosa, ndak aib. Dikeplak, pok, keplakan, pok. Ndak dosa, ndak aib, ndak jelek. Dalilnya ada. Wa jaza'u sayyi'atun mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Rasulullah bersabda, 2 orang yang saling mencaci maki, dosanya ditanggung orang yang memulai. Jadi perdebatan di medsos itu, sing dosanya paling gede sing mulai. Maka boleh. Nomor 2, biarkan di dunia, tuntutan di akhirat. Dalilnya apa? Hadis tentang orang bangkrut tahu. Salate akeh, posone akeh, ngajine akeh, sedekah akeh. Sampai di hari kiamat ternyata yang nuntut juga banyak. Akhirnya pahalanya habis, ternyata yang nuntut masih ada. Dosanya orang yang dizalimi ditimpakan ke dia sampai dia akhirnya masuk neraka. Iku luwih apik. Biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Nomor 3, jangan dibalas di dunia, jangan tuntut di akhirat. Loh itu apa aku? Dapat apa? Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang kalau memaafkan di dunia, gak nuntut di akhirat, Allah yang jamin pahalanya. Yang keempat, balaslah keburukannya dengan kebaikan. Ini kelasnya Pamekasan. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balasan keburukannya dengan kebaikan. Itu kelasnya Pamekasan banget ini, apalagi munawaroh. Ini munawaroh pol. Nah, sekarang penutupnya begini. Kalau dosa kita dengan sesama manusia
Tidak ada cerita memaksa orang lain untuk memaafkan, tidak bisa. Apalagi orang yang kalau terlanjur sakit dan yang sakit bukan fisik tapi atine sing loro. Tidak bisa. Datang ke rumah, Kak, maapono yo, biyen gak sengojo. Ya mungkin basa-basi dia ngomong iyo gak apa-apa, tapi hatinya Pak. Kamu menghina saya di depan banyak orang, semudah itu kamu minta maaf, berat ini. Maka sak dosa-dosane ojo ganggu manusia. Jangan ganggu manusia. Jangan ambil hartanya. Jangan tumpahkan darahnya. Jangan tumpahkan darahnya. Jangan tumpahkan darahnya. Tidak boleh. Orang Islam ini. Yang ketiga, jangan hancurkan kehormatannya. Nomor 4, jangan bongkar aibnya. 4 ini. Hartanya jangan diambil. Darahnya jangan ditumpahkan. Jojok digepuk, jadi disorong, jadi dijondo segala macam. Kehormatannya jangan dijatuhkan. Dan aibnya jangan dibongkar. Antum selamat dari 4 perkara ini dengan sesama manusia, insya Allah surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Pas 7 menit sesuai yang 7 menit menjelang jam 9 maksud saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.